Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam visi negarawan. Program talk show yang mewadahi pemikiran-pemikiran luar biasa duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan, dan sudah ada narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Ada Profesor Dr. Arief Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor, sekaligus juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Selamat malam. Selamat malam, Pak Arief, selamat malam. Kemudian juga ada Ekonom Senior Faisal Basri. Selamat malam, Pak Faisal. Dan juga ada cendekiawan alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat, Bapak Sukidi PhD. Selamat malam, Pak Sukidi. Dan pemirsa, apa tema dalam pembahasan kita pada pekan ini? Kami akan hadirkan rangkumannya berikut ini. Pencakar langit yang menjulang tinggi merupakan wajah ibu kota negara saat ini. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Sayangnya, di negara berkembang pembangunan masih identik dengan ketimpangan. Namun jangan kita lupa, wajah ibu kota tak sepenuhnya gemerlap oleh kehidupan kelompok berpunya. Ada pula sudut-sudut kumuh yang temaram yang dihuni kaum papa. Disparitas ekonomi adalah perbedaan mencolok antara kelompok yang hidup berkecukupan dan yang serba kekurangan. Bicara seluruh penjuru Nusantara, potret kesenjangan makin terlihat nyata. Makin jauh dari ibu kota, jurang ketimpangan makin menganga. Di sudut-sudut negeri yang belum terjangkau infrastruktur memadai, rakyat berjuang sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Padahal negeri ini kaya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Namun sayangnya, penguasaan aset belum mencerminkan keadilan sosial. Pada 2021 misalnya, Majelis Ulama Indonesia mengkritik ketimpangan penguasaan lahan. Dalam bidang pertanahan, indeks Gini kita sangat prihatinkan, itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu besarnya hanya 0,01%, dengan jumlah pelaku usaha 5.550, dengan total aset di atas 10 miliar. Sebagai negara Pancasila, azas pemerataan semestinya menjadi orientasi pembangunan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah bunyi sila kelima. Saat ketimpangan menjadi realita kehidupan, muncul pertanyaan, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lapangan? Keadilan, gotong royong, kerjasama, inklusivitas mestinya menjadi nafas kehidupan di negara Pancasila. Faktanya, sebagian besar kekayaan bangsa ini dikuasai segelintir anak negeri. Mungkin benar bahwa ketimpangan masih menjadi masalah bagi bangsa kita ini. Tentu tidak merupakan suatu hal yang asing bagi kita. Bahwasanya dengan data yang menyebutkan 60% aset nasional negeri ini hanya dikuasai oleh 1% penduduknya.
sebuah kenyataan yang tidak ideal dan tidak perlu dibantah, saya kira. Karena pada kenyataannya soal ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Ekonom Simon Kuznets mengajukan hipotesa ketimpangan distribusi pendapatan biasa terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, namun ketimpangan akan menurun pada tahap selanjutnya. 78 tahun Indonesia merdeka, ketimpangan masih sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Filsuf Amerika Serikat John Rawls mendalilkan perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat maksimal bagi mereka yang kurang beruntung. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pernah menyatakan, akar beragam konflik di Indonesia adalah keadilan. 10 konflik itu karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah, itu bukan. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya tapi mendapat lebih sedikit. PDRI Permesta berontak bukan karena ingin merdeka, tapi kenapa daerah kurang diperhatikan. Di mana keadilan sosial yang menjadi mandat konstitusi. Pemimpin silih berganti, potret ketimpangan masih terus kita jumpai. Padahal kesenjangan dapat memicu keresahan yang akhirnya berpotensi memicu perpecahan. Koreksi ideologi ekonomi itulah yang akan menjadi pembahasan dalam visi negarawan hari ini. Langsung saja kita akan berdiskusi. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita berbicara mengenai pemerataan ekonomi, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Tapi kita tahu begitu ya, di sektor pertanian ini banyak petani-petani yang mungkin akhirnya belum merasakan dampaknya secara ekonomi, secara yang baik begitu ya. Ada peningkatan ekonomi di sana, ada ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan lain-lain. Kalau Pak Arief melihat apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, mengapa jurangnya begitu menganga begitu Pak? Apa evaluasinya Pak? Pertama adalah soal paradigma ya. Ketika kita ingin mendorong industrialisasi dalam sektor apapun, ada paradigma yang memang mengembangkan misal dalam konteks desa, industri di pedesaan. Satu lagi adalah industrialisasi pedesaan. Itu hanya beda kata di, tapi punya implikasi yang besar. Jadi saya menggambarkan bahwa industri di pedesaan itu ya hanya membangun industri di kawasan desa, titik. Okay. Jadi transformasi ekonomi yang terjadi itu tidak beriringan dengan transformasi sosial. Karena apa? Karena industri yang dibangun adalah industri yang tidak sejalan dengan karakteristik dan struktur masyarakat di mana industri itu berada. Oleh karena itu tidak adanya kaitan erat ya antara struktur industri dengan struktur sosial, maka keterlibatan masyarakat menjadi minim, kemudian masyarakat pada akhirnya juga tidak menikmati kue dari tumbuhnya industri tersebut. Jadi industri memang pada akhirnya karena fokus pada transformasi ekonomi ya pertumbuhan terjadi. Pertumbuhan terjadi, tapi tidak terjadi proses transformasi sosial. Ya. Nah sepelenya satu lagi adalah industrialisasi pedesaan, di mana pembangunan industri itu adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat, di mana masyarakat memiliki kompatibilitas karakteristik ya dengan struktur industri yang dibangun. Nah kalau itu yang terjadi maka partisipasi akan semakin tinggi. Dan kemudian juga masyarakat itu terindustrikan, jadi industrialisasi sekaligus mengindustrikan masyarakat, perubahan perilaku, perubahan mindset, dan lain sebagainya, menjadi perilaku-perilaku yang lebih industrial, maka itu transformasi sosial dan transformasi ekonomi berjalan beriringan. Jadi kalau yang tadi terjadi ketimpangan, karena pertumbuhan terjadi, masyarakat sekitar sekeliling nggak bisa menikmati apa-apa. Jadi misalnya saya menemukan di berbagai wilayah, misalnya Mbak, daerah pertanian di lokasi tambang misalnya, itu sebagai contoh tambang batu bara, itu di ring 1 itu jam listrik nyala mulai jam 6 sore, jam 6 pagi sudah mati lagi. Artinya di pusat energi di mana itu
untuk sumber listrik dan sebagainya, ternyata masyarakat sekitar di ring 1 Tidak menikmati. menikmati hanya 12 jam, dan itu hanya malam saja. Nah itu contoh bahwa apalagi orang-orang yang ada di sana tidak ada transformasi sosial, tidak ada pengembangan SDM, ya akhirnya kalaupun bekerja sebagai office boy, bekerja sebagai maksimal satpam. Oleh karena itu inilah pilihan-pilihan sektor menjadi penting. Baik. Sehingga saya ingin bicara strategi makro bahwa pilihan sektor pertanian agromaritim adalah sektor yang menurut saya strategis karena apa? Karena kesesuaian antara struktur, ya struktur sosial dan juga struktur ekonomi ini harus disatukan bahwa transformasi ekonomi dan sosial ini harus berjalan beriringan. Kalau enggak, ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan yang terjadi. Jadi transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan harmonis beriringan. Betul. Begitu Pak Arief. Oke, kita akan melihat dulu Bapak-bapak, ini sudah ada juga polling yang kami lakukan melalui media sosial. Kita akan lihat bersama-sama, Anda percayakah segelintir warga menguasai mayoritas aset nasional? 62% mengatakan percaya, 38% tidak percaya. Jadi banyak yang mengatakan penguasaan aset nasional ini masih dikuasai oleh segelintir warga. Nah, menyambung tadi apa yang dikatakan Pak Arief, Pak Sukidi, dari aspek sosial, transformasi sosial tadi yang dikatakan harus bisa beriringan dengan transformasi ekonomi begitu. Tapi kalau kita lihat realitanya Pak Sukidi, banyak sekali mungkin yang masih bertentangan realita dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi gitu, di mana seharusnya misalnya saja kekayaan alam itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi yang kita lihat saat ini tidak demikian, data tidak mengatakan seperti demikian. Bagaimana menurut Anda, Pak Sukidi? Ini memang satu ironi, ketimpangan sosial terjadi di satu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Dan ketimpangan ini terjadi di dua republik. Pada tahun 1787, pendiri Amerika Benjamin Franklin keluar dari Independence Hall di Philadelphia, dan dia diteriaki seorang perempuan. Franklin, what have we got? Republic or monarchy? Apa yang kita dapatkan? Sebuah republik atau monarki? Franklin menjawabnya, republic, madam, if you can keep it. Republik, Ibu, jika Anda bisa menjaganya, mempertahankannya. Nah, ini mengingatkan saya persis pada pendirian Indonesia sebagai satu negara republik. Baik. Jadi visi dari para pendiri bangsa ini sebenarnya sama, menjadikan dua negara ini sebagai satu negara republik yang akarnya, yang fondasinya, yang visinya adalah keadilan sosial. Di Amerika yang terjadi adalah keadilan sosial yang menjadi inti dasar dari republik itu sendiri, itu ternyata tidak terlunasi dengan baik. Amerika setelah lebih dari 2 abad justru berjalan ke arah apa yang oleh para ekonom Amerika sebut sebagai social inequality, ketimpangan sosial yang begitu tinggi. The top 1% itu menguasai ekonomi Amerika, kekayaan Amerika, tapi mayoritas warganya justru hidup dalam ketidaksetaraan ekonomi. Oke, hampir mirip dengan kondisi di Indonesia. Exactly. Oke. Di Indonesia, republik ini sebenarnya fondasinya adalah keadilan sosial. Tapi setelah 78 tahun Indonesia merdeka, Masih sama. persis di republik yang diproklamasikan oleh Bung Karno, yang fondasinya adalah kesejahteraan bersama, justru setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan itu dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas warganya rentan hidup miskin, 25 juta lebih warganya hidup dalam kemiskinan. Jadi ini ironi ketimpangan di dua republik. Satu Republik Amerika,
satu Republik Indonesia. Oke. Dan ketimpangan ini menampar kita karena apa? Karena ini mengakibatkan satu konsekuensi sosial yang begitu mahal. Betul. Dan seperti tadi juga dikatakan oleh Pak JK begitu ya, ini bisa kemana-mana imbasnya dari ketimpangan ini sendiri. Saya ingin tahu kalau Pak Faisal sendiri melihatnya seperti apa Pak? Apakah dengan adanya ketimpangan ini terkait dengan ketimpangan kepemilikan aset terutama itu adalah ekses dari oligarki itu sendiri Pak? Agak unik ya kalau kita lihat kembali ke terms of reference produser barangkali ya tadi disebutkan Simon Kuznets. Jadi pembangunan itu pada awalnya akan menciptakan ketimpangan, setelah mencapai titik tertentu baru turun. Jadi U terbalik. Oke. Nah di Amerika tadi yang Mas Uki dikatakan U-nya beneran, huruf U yang normal. Dan Amerika sekarang adalah negara yang paling timpang pendapatannya di seluruh dunia di antara negara maju terutama ya. Jadi U terbalik. Nah yang U terbalik itu adalah Amerika, Kanada, Italia, saya lupa satu lagi ya. Jadi dia begini, ketimpangannya sekarang semakin menjadi-jadi, 20% terkaya menguasai kira-kira 20% pendapatan tertinggi ya, menguasai hampir 50% pendapatan nasional. Nah ada negara-negara yang bukan U tapi L. Jadi dia menurun, tapi tidak turun lagi, dia flat. Itu Perancis, Swedia, dan beberapa negara Eropa lain. Nah yang menarik, ini observasinya ratusan tahun. Ya. Yang menarik Indonesia datanya dari 1910. Nggak tahu saya cara Thomas Piketty yang mengumpulkannya luar biasa menurut saya ya. Itu menunjukkan Indonesia U juga gitu. Jadi bukan pola yang social welfare, tapi pola yang lebih kapitalistik gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah penguasaan aset. Yeah. Sebetulnya ada keunikan Indonesia ya. Indonesia itu yang menguasai aset juga adalah bukan negara langsung, tapi BUMN. BUMN itu ada di segala lini dalam ekonomi ini. Dari hotel aja ada, penangkapan ikan ada, garam ada, sampai namanya migas, perkapalan, angkutan udara, bandara, semua aspek masuk di sana. Jadi ini harus hati-hati untuk dengan Indonesia nih. Yang terjadi adalah state corporatism gitu. Nah, sehingga tapi ada positifnya, kekayaan negara itu dikuasai oleh BUMN di masa lalu itu. Kemudian asetnya kekayaannya masuk negara kan? Betul. Labanya masuk negara, bagi hasil migas misalnya dulu 85-15. Nah, belakangan yang Mbak bilang itu terjadi pengalihan penguasaan aset negara ke privat. Privatisasi. Kalau dulu batu bara itu Bukit Asam, BUMN. Sekarang kan korporasi besar. Nah, oleh karena itulah terjadinya itu sebetulnya dalam 20 tahun terakhir ya, yang harus kita tinjau ulang. Baik, harus dievaluasi lagi begitu ya. Atau koreksi ideologi tadi ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bapak-bapak karena kita harus jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali tetapi berbicara mengenai ketimpangan, kami juga melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang menunjukkan separuh responden kita akan lihat mengaku pesimis visi keadilan sosial dapat diwujudkan. Nah, apakah visi keadilan sosial dapat diwujudkan? 50% mengatakan dapat, 50% mengatakan tidak dapat. Ini sebuah kritik keras terhadap pengelolaan negara yang tadi juga disampaikan Pak Faisal. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lihat juga jajak pendapat selanjutnya yang sudah kami lakukan melalui media sosial berikut ini pemirsa. Apakah pertumbuhan ekonomi ini telah diikuti pemerataan? 63% mengatakan belum, 37% mengatakan sudah. Nah, saya juga ingin tahu pendapat dari anak muda begitu Bapak-bapak. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini mahasiswa FEB UI Azmi. Selamat malam Azmi. Halo, selamat malam Mbak. Iya, tadi kita sudah melihat satu polling Azmi bahwa apakah kemudian pembangunan ekonomi ini setara begitu dengan pemerataannya. Banyak mengatakan belum. Nah, kalau Azmi sendiri sebagai mahasiswa FEB begitu ya, bagaimana Mas Azmi melihat apa kemudian yang menyebabkan ada ketimpangan dan tidak terjadinya pemerataan di masyarakat ini? Oke, mungkin pertama mungkin kalau membahas ideologi ekonomi, sejak kemerdekaannya tahun 1945 Indonesia ini telah mengusung Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya sebagai pondasi ideologinya. Dan salah satu prinsip dasar dalam konstitusi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Namun yang cukup menjadi paradoks adalah meskipun cita-cita kita adalah keadilan, puluhan tahun Indonesia merdeka kita bukannya mencapai keadilan tersebut, malah ketimpangan itu semakin membesar gitu. Ya mungkin kita setiap tahunnya melihat angka-angka yang dipublikasikan BPS ya tentang kemiskinan atau hal-hal lainnya. Tapi perlu diingat meskipun setiap tahun itu turun, kita perlu ingat gitu, apa yang dipublikasikan BPS itu adalah rata-rata gitu. Pada survei terakhir ya, kemiskinan Indonesia itu memang di bawah 10% gitu. Tapi di Papua ada yang kemiskinannya masih di atas 20% gitu. Begitu pula di provinsi-provinsi lainnya gitu. Banyak yang masih di atas 10% gitu. Mungkin kalau membahas ketimpangan tersebut, menurut saya ada sekitar 3 penyebab ya kenapa kita masih jauh dari keadilan itu. Yang pertama, mungkin salah satu penyebab ketimpangan itu adalah di Indonesia itu masih didominasi oleh sektor-sektor ekonomi tertentu yang dikuasai oleh oligarki dan kelompok bisnis. Dan tadi juga udah di-mention kalau ternyata tanah di Indonesia itu cuma dikuasai segelintir orang saja gitu. Baik. Dan implikasinya karena oligarki ini berkuasa gitu, dia juga menguasai tatanan-tatanan politik. Investasi besar-besaran yang seringkali dilakukan itu justru selalu menguntungkan korporasi besar gitu. Sementara UMKM dan petani-petani kecil semakin terpinggirkan seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, selain dikuasai oleh oligarki, permasalahan korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan juga menjadi salah satu kontributor ketimpangan gitu. Ketidaktransparan dalam penggunaan APBN, kemudian praktik-praktik korupsi dalam pembelian, izin dan lisensi bisnis juga menjadi salah satu hambatan gitu bagi pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi kecil yang mereka itu sedang menuju untuk berkembang gitu. Kemudian yang ketiga, menurut saya penyebab ketimpangan adalah pendidikan dan kesehatan gitu. Pendidikan dan kesehatan itu adalah salah satu kunci mobilitas sosial dalam ekonomi gitu. Ya. Tapi melihat faktanya pendidikan dan kesehatan di Indonesia itu masih jauh dari kata merata gitu. Pendidikan di Indonesia meskipun setiap tahun anggarannya besar, tetapi pada faktanya hasilnya masih belum maksimal gitu serapan anggarannya. Begitu pula dengan kesehatan seperti itu. Mungkin itu Mbak kalau dari saya. Baik, sebuah pandangan yang luar biasa dari Mas Azmi. Pak Arief mungkin ingin menambahkan juga, waktu kita sangat singkat ini sekitar 2 menit Pak Arief. Tadi apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Faisal juga dan mungkin juga tadi dari Mas Azmi begitu, bahwa tadi penguasaan negara sekarang sudah bergeser begitu ya ke privatisasi. Nah mungkin Pak Arief ingin menambahkan? Ya, jadi yang penting menurut saya ini ada keberanian untuk shifting paradigm. Kita belajar dari Pak Chung Hee ketika dia mendesain ya pembangunan Korea Selatan itu. Awalnya kan industrialisasi yang masif betul, tapi yang terjadi adalah ketimpangan, sehingga Pak Chung Hee berani mengoreksi bahwa kalau ini diteruskan, ketimpangan akan semakin tinggi dan akan terjadi problem yang lebih serius lagi. Oleh karena itu, beliau mendorong transformasi desa. Jadi industrialisasi yang tinggi tanpa ada penguatan desa itu akan menyebabkan ketimpangan yang berbahaya. Oleh karena itu gerakan Simbol Undo yang digagas oleh Pak Chung Hee di Korea Selatan itu memberikan impact yang sangat baik bagi Korea Selatan di jangka panjang. Jadi oleh karena itu keberanian kita untuk shifting ke arah orientasi pembangunan dan sebagainya itu
harus kita lakukan. Dan menurut saya sekarang saatnya lah momentum pada saat ini menjelang Pilpres ya. Kemudian kedua pada saat kita sedang memformulasikan rencana jangka panjang pembangunan nasional, itu juga momentum bahwa kita menyusun rencana jangka panjang harus benar-benar hati-hati dan benar-benar dengan semangat komitmen ideologi yang kuat bahwa keadilan itu prinsip, bahwa kemajuan dan keadilan itu dua hal yang harus dalam satu rel. Jadi bukan kemajuan kemudian akan berdampak pada keadilan, tapi dari awal bahwa kemajuan dan keadilan itu satu rel yang harus beriringan. Itu komitmen itu yang harus diwujudkan. Itu yang harus diwujudkan. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan ini, menarik sekali. Kami akan kembali, pemirsa, kita akan ikuti dulu headlines pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Visi Negarawan. Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, kita akan melihat juga polling yang kami lakukan. Kita akan lihat bersama-sama. Apakah korupsi meningkatkan kesenjangan ekonomi? 75% mengatakan ya, 25% mengatakan tidak. Jadi korupsi meningkatkan kesenjangan ekonomi. Tadi ini poin yang juga tadi sempat disebutkan oleh Mas Azmi begitu ya, korupsi dan tata kelola. Ini mungkin yang menjadi salah satu juga mengapa kemudian jurang ketimpangan sosial di Indonesia masih cukup besar. Saya ingin ke Pak Sukidi, kita melanjutkan perbincangan tadi Pak sebelum headline news begitu. Dikatakan oleh Pak Arief, penguatan desa, transformasi desa ini juga menjadi hal yang penting begitu ya dalam kemudian membuat jurang ketimpangan ini semakin mengecil. Nah, kalau kita melihat Pak kondisi saat ini, apakah rakyat kecil itu lebih banyak diuntungkan atau menjadi korban pembangunan? Apa sebenarnya harga sosial dari ketimpangan ini sendiri, Pak Sukidi? Harga sosial dari sebuah ketimpangan adalah masyarakat is divided, terbelah. Bukan terbelah secara politik, tapi terutama terbelah secara ekonomi. Dalam satu masyarakat yang terbelah secara ekonomi, ada kelompok kecil yang disebut dengan the have, orang yang berpunya, kaya, yang bisa akses pada kesehatan kelas 1, bisa akses pada sekolah yang terbaik, bisa menikmati gaya hidup yang cukup bagus, dan sekaligus bisa tinggal di satu kawasan yang terjaga keamanannya. Itu satu segmen masyarakat. Sementara ada banyak sekali masyarakat lain yang mengalami kehidupan yang berbeda sama sekali. Mereka memperoleh akses kesehatan yang mediocre, pendidikan yang kualitasnya pasti kurang bagus, dan kesehatan yang buruk juga, dan terutama pendidikan yang tidak menjamin satu kualitas itu sendiri. Dan lapis paling bawah, terutama mereka yang kategorinya fakir miskin, itu aksesnya serba buruk. Akses pada kesehatan tidak bagus, akses pada pendidikan apalagi, dan terutama standar hidup yang layak. Tiga elemen ini tidak dimiliki oleh masyarakat lapis bawah ini. Nah, ini menimbulkan implikasi bahwa kesenjangan sebenarnya membunuh kemanusiaan. Kenapa? Karena ini membunuh masyarakat kecil yang mereka tidak bisa memperoleh makanan yang bergizi, kesehatan yang terbaik, sehingga mereka akhirnya tertinggal dari aspek apapun. Dan jika pemimpin tidak menyadari efek sosial, harga yang begitu mahal dari kesenjangan ini, maka divided society ini secara ekonomi itu akan memperburuk republik kita ke depan. Republik yang ditandai ketimpangan yang begitu besar, itu bisa menjadi terjadinya revolusi sosial. Dan akan muncul konflik-konflik juga begitu ya Pak. Ya, baik. Bagaimana kemudian mau menciptakan SDM yang baik kalau kemudian kebutuhan dasarnya sendiri belum bisa dinikmati oleh semua warga begitu. Pak Sukidi, kita akan tanya dulu kalau pendapat dari mahasiswa ini, Mas Azmi. Mas Azmi, apa sebenarnya kemudian yang harus dilakukan untuk memperkecil begitu ya jurang ketimpangan ini?
Kalau menurut saya Mbak, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah ya untuk memperkecil dimensi ketimpangan yang ada gitu. Yang pertama, pemerintah harus mengubah mindset pembangunan yang selama ini hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengesampingkan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan merubah mindset tersebut dengan menempatkan ekonomi, sosial, dan budaya itu di dimensi yang sejajar gitu. Mungkin kita sering melihat gitu di mana pembangunan itu hanya berfokus pada ekonomi. Misalnya kasus yang sedang hangat saat ini, kasus Rempang, atau beberapa waktu lalu kasus Wadas gitu. Itu emang membangun ekonomi gitu. Mungkin secara nilai ekonomi bagus gitu di masa depan. Tapi kan kita juga perlu melihat gitu masyarakat-masyarakat yang tinggal di situ tuh bagaimana nanti nasibnya. Terus juga efek terhadap lingkungannya apa gitu. Itu harus diperhitungkan pemerintah gitu. Karena kalau menurut Amartya Sen gitu, sejatinya pembangunan itu harusnya sebagai kebebasan gitu, bukan malah mengungkung manusia itu dalam jurang ketimpangan seperti itu, Mbak. Yang pertama adalah menempatkan dimensi ekonomi dan dimensi-dimensi lainnya itu dalam sejajaran gitu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus memperbaiki tata kelola institusi-institusi pemerintah yang ada gitu, karena kan Indonesia adalah negara hukum gitu, segala kebijakan-kebijakan yang ada itu muaranya dari hukum gitu. Oleh karena itu agar tercipta kebijakan yang baik, yang implikasinya dapat memperkecil ketimpangan ekonomi, kita harus memperbaiki institusi-institusi yang ada gitu. Seperti itu Mbak, mungkin dari saya. Baik. Terima kasih sudah bergabung Mas Azmi, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan juga pandangan dari mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di Visi Negarawan. Nah, menarik memang tadi apa yang disampaikan oleh Azmi begitu ya. Mungkin Pak Faisal, kalau kita melihat saat ini kan pembangunan dilakukan, transformasi dan pengelolaan juga mungkin sedang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ini arahnya sudah tepat? Apalagi kalau kita melihat saat ini pengelolaan sumber daya alam, terutama mineral begitu, untuk mengubah paradigma ini sendiri. Apakah Pak Faisal melihatnya arahnya ini sudah ke jalan yang benar begitu Pak? Pemerintah sendiri mengakui belum di jalan yang benar. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim percepatan reformasi hukum termasuk sumber daya alam, di mana saya salah satu anggotanya. Dan kemarin laporannya sudah disampaikan langsung kepada Presiden, ada ratusan rekomendasi, dan salah satunya yang di Pokja saya saja, saya nggak tahunya kan Pokja saya saja, reportnya terbuka untuk publik, sudah diberikan tentang peran negara ya untuk meredistribusi dari kelompok kecil yang menikmati keuntungan luar biasa atau pendapatan luar biasa ke yang masyarakat umum, karena APBN ini kan redistribusi. Nah, yang saya sarankan, walaupun tidak sepenuhnya ada ya, coba bayangkan ekspor batubara dan keluarga besarnya. Jadi ada batubara, ada lignit, segala macam itu tahun lalu itu mencapai 25% dari total penerimaan negara. Total 25% dari total ekspor. Bayangkan 1/4 dari keluarga besar batubara, nilai pendapatan ekspornya 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Nah, kalau di negara yang tidak berkeadilan sosial saja, itu dikenakan windfall tax. Jadi laba yang jauh di atas normal itu dipajaki lagi. Di Mongolia 70%, di Indonesia 0%. Nah, itu yang kami, salah satu yang kami sarankan, ayo tolong dong gitu, batubara nih kan harganya masih bagus. Tahun depan juga kemungkinan besar harganya masih bagus gitu. Itu salah satu saja. Jadi tugas negara itu hadir itu. Redistribusi dari yang diuntungkan ke yang papa ini gitu. Negara harus hadir. Makanya keadilan sosial itu yang mewujudkan kan negara. Jadi meredistribusi itu sebagai salah satu juga tugas negara saat ini untuk mengatasi ketimpangan itu tadi ya. Pak Arief mungkin mau menambahkan juga, kalau berbicara Presiden tadi mengatakan memang mengakui jalannya
sedang tidak benar begitu ya Pak, tapi sedang diperbaiki begitu. Dan kemarin juga Presiden sempat bertanya-tanya mengenai indikator pencapaian visi negara yang adil dan makmur begitu. Apakah kondisi saat ini bisa dikatakan membuat kita pesimis atau optimis ini Pak? Ya pertama kita harus optimis ya. Masa depan itu harus kita lihat secara optimis. Namun kalau melihat fakta Mbak ya, sekarang pola investasi 2013 sampai 2022 katakanlah. 2013 itu setiap investasi 1 triliun itu menyerap kurang lebih sekitar 4.500 tenaga kerja orang. Ya. Sekarang setiap 1 triliun hanya 1.000. Jadi tinggal seperempatnya. Pada angka yang sama, sekarang tinggal seperempatnya. Oleh karena itu semakin lama dengan teknologi otomatisasi sebagainya akan semakin kecil lagi. Oleh karena itu kalau kita fokus pada investasi besar seperti itu, maka memang ya harapannya kita tidak terlalu banyak harapan untuk bisa pemerataan itu. Sehingga justru yang sekarang penting adalah bagaimana yang small UMKM ini yang harus diperkuat. Mereka tidak perlu investasi 1 triliun, Mbak. Tapi investasi cukup 5 miliar, 2 miliar, 1 miliar itu udah luar biasa. Tapi itu bisa menjadi bantalan ekonomi yang luar biasa. Apalagi kalau memang itu masuk di sektor agromaritim, sektor pertanian yang setiap krisis selalu terbukti, selalu tumbuh positif. Krisis moneter, krisis finansial global 2009, COVID. Pada saat COVID, kira-kira andalannya apa? Ya kembali sektor pangan, sektor pertanian. Tapi ketika sudah nggak terjadi krisis, itu sektor yang dilupakan lagi. Gitu. Dipinggirkan lagi. Dipinggirkan lagi, dilupakan lagi. Oleh karena itu, tadi Pak Jokowi di IPB menyampaikan bahwa ini pangan masalah serius. Nah, pangan masalah serius ini harus kita selesaikan, tapi bukan dengan pendekatan terlalu teknokratik dengan korporasi besar, tapi kita harus inklusif, bahwa yang besar harus didukung, yang kecil yang menengah harus dibesarkan, dan yang kecil harus dilindungi. Jadi semangat melindungi yang kecil, mendorong yang menengah ke besar, yang besar juga harus dukung, itu sebuah kebersamaan. Jadi bukan berarti perlindungan terhadap yang kecil, mendorong yang tengah itu, kemudian kita anti besar, tidak. Ya. Supaya ini kan kebutuhan yang besar ya kita butuh juga. Jadi kehidupan Indonesia sebagai rumah besar ya, berbagai pelaku yang multiple class itu perlu dijaga. Dengan apa ya? Dengan policy-policy yang ada keberanian mengafirmasi perlindungan yang kecil dan juga dorongan yang menengah untuk menjadi besar. Saya kira itu sebuah bentuk kebijakan yang adil dan itu moga-moga bisa menjadi pintu mewujudkan keadilan. Baik, jadi tidak hanya memberikan insentif kepada usaha kecil, tetapi juga ada kebijakan yang lebih besar lagi kepada sektor usaha kecil ini sendiri begitu ya Pak. Nanti kita lanjutkan, karena kita harus jeda dulu. Pak Arief, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negarawan. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi menarik apa yang dikatakan Pak Arief begitu ya, bahwa kemudian tidak hanya pemberian insentif tetapi juga harus ada kebijakan yang lebih besar lagi. Mungkin Pak Faisal bisa menambahkan sebenarnya kerangka kebijakan seperti apa lagi sih Pak yang mungkin dibutuhkan yang saat ini belum ada, belum bisa mewadahi terhadap usaha-usaha kecil ini sendiri Pak? Iya, karena stuck di mikro. Jadi 99% usaha di Indonesia itu mikro, 99%. Kecilnya sedikit, lebih sedikit lagi menengah, sangat sedikit lagi kecil. Nah si mikro ini, itu nggak bisa naik kelas. Ini yang tadi Pak Arief, kalau untuk di desa, pertanian itu kan jadi ujung tombak ya. Itu akan bikin terbang itu. Bagaimana membuat dia naik kelas aja. Kalau dia naik kelas ini, pengangguran selesai. Satu UMKM menyerap 2 tenaga kerja udah ada yang nganggur. Itu UMKM plus ekonomi desa plus pertanian gitu. Jadi pertanian dengan menerapkan tadi teknologi tepat guna di pedesaan. Supaya jam kerja petani ini cuma 100-an jam. Kalau kita kan kerja 300 jam. Ya kalau kerjanya sedikit, pendapatnya sedikit. Makanya pertanian didampingi oleh kegiatan industri yang menggunakan tepat guna. Kalau saya salah koreksi ya Pak ya. Kedua, segmen terbesar masyarakat Indonesia adalah pekerja. Anda bisa bayangkan hanya 1/5 dari pekerja yang punya kontrak tertulis permanen. 2/3-nya tanpa kontrak sama sekali. Jadi sebagian besar pekerja ini ada di sektor informal.
Nah, angkatlah sektor informal ini, karena sektor informal ya dia nggak ada perlindungan apa-apa kan, sudah di bawah rentan dia. Kemudian yang ketiga, industrialisasi. Tadi ada industrialisasi di pedesaan, ada industrialisasi. Sekarang industri itu sekarang merosot terus ya. Peranannya tinggal 18,3% di dalam PDB. Dia penyerap lapangan kerja formal terbesar. Jadi untuk meningkatkan informal tidak ada kata lain, industrialisasi tadi. Syukur-syukur harmonis gitu ya, desa dengan di perkotaan. Karena isu ketimpangan ini isu di kota sebetulnya. Angka ketimpangan di kota lebih besar daripada di desa. Tapi kenapa di desa ketimpangannya rendah? Ya hampir semua miskin gitu. Gitu, jadi makanya merata dengan pendapatan yang lebih sedikit. Oleh karena itu industri tidak ada pilihan lain menurut saya. Dan industri ini lebih mudah diredistribusi karena dia menyumbang 1/3 dari penerimaan pajak negara. Nah, dari pajak negara itulah distribusi untuk bantuan sosial atau pengeluaran untuk belanja sosialnya bisa ditingkatkan. Sehingga betul-betul dari segala arah insya Allah 5-10 tahun lagi kita akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik dan juga bisa pemerataan itu jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Baik, kita akan melanjutkan diskusi tetapi kita akan lihat dulu apa hasil dari jajak pendapat yang kami sudah lakukan lagi di media sosial berikut ini pemirsa. Apakah adil bila pemerintah mendahulukan usaha kecil dibandingkan usaha besar? 89% mengatakan adil. Nah, ini jadi memang ada juga dari pemirsa yang dalam arti mereka merasa memang akan adil jika pemerintah mendahulukan usaha kecil dibandingkan dengan usaha besar begitu. Saya ingin pendapat dari Pak Sukidi juga. Pak Sukidi, ini kan ada narasi keadilan sosial, ekonomi yang tadi dikatakan juga harus berjalan bersamaan, beriringan seperti itu. Tetapi apakah kita bisa dikatakan boleh optimis harus begitu tadi Pak Arief mengatakan, apa jangan-jangan masih ya sudah ini mimpi saja begitu Pak? Tentu saja idealnya kita optimis menatap masa depan. Idealnya. Ya. Tetapi fakta-fakta yang disampaikan oleh Bang Faisal itu tidak menopang spirit optimisme itu. Kalau dalam transformasi sosialnya seperti apa berarti yang idealnya? Misalnya sektor informal tadi. Itu sektor informal kan rentan sekali. Kalau misalnya dia tidak bekerja kembali, ya dia akan jatuh miskin. Dan masyarakat kita yang rentan miskin itu besar sekali. Mayoritas Bang Faisal ya. Sementara 60% itu mayoritas masyarakat kita rentan miskin. Sementara 25 juta lebih mereka hidup dalam kemiskinan. Karena itu negara itu harus hadir. Dan sebenarnya yang kita butuhkan pemimpin hari ini dan ke depan adalah pemimpin yang betul-betul menghadirkan negara untuk membela kelompok ini. Kita harus jujur. Tanpa itu Indonesia akan mengalami kesenjangan yang terus naik. Dengan cara apa? Pertama, saya percaya bahwa pintu terbaik untuk melakukan dan mengatasi ketimpangan sosial ini adalah dengan pendidikan. Itu artinya apa? Artinya pemerintah harus membangun infrastruktur terbaik di pendidikan, terutama dalam pendidikan, terutama di kantong-kantong kemiskinan itu. Ini seperti di negara Amerika, negara Masjid misalnya, negara-negara yang justru miskin itu diberikan sekolah terbaik. Agar apa? Agar kaum fakir miskin itu bisa memperoleh pendidikan terbaik. Kuncinya di situ. Itu tidak dilakukan dengan baik gitu. Infrastruktur lebih diarahkan ke hal-hal lain ketimbang infrastruktur dalam konteks memperbaiki infrastruktur pendidikan, fasilitas, guru dengan honor yang layak, kemudian method of learning yang lebih dialogis, lebih menginspirasi anak agar berani bertanya, tradisi saintifik yang lemah sekali. Karena apa? Karena tidak ada masyarakat maju di atas fondasi masyarakat yang percaya pada tahayul.
Dan karena itu ini serius, ini yang fondasional. Karena itu cara memperbaikinya itu yang fondasional. Tumbuhkan tradisi untuk percaya pada sains, pada reason, pada etos bahwa agama yang benar itu adalah yang bisa menopang satu spirit kerja yang produktif. Karena tanpa itu kita hanya berputar tentang sesuatu hal yang kita sebenarnya berjalan di tempat gitu. Pemimpin datang silih berganti, tapi ketimpangan terus naik, kemiskinan itu kan turun hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan itu dengan indikasi kemiskinan yang sangat rendah. Coba kalau kita gunakan rekomendasi dari Oxford dan UNDP misalnya, yang disebut dengan multidimensional poverty, kemiskinan multidimensional, mayoritas masyarakat kita jatuh miskin. Karena apa? Karena mereka tidak punya akses pada pendidikan yang berkualitas, mereka tidak punya akses pada standar hidup yang layak, dan mereka tidak punya akses pada kesehatan yang prima. Dan itu hanya dimiliki oleh kelompok the have. Mereka yang kaya raya itu. Baik. Nah ini banyak sekali berarti PR-nya untuk pemerintah begitu ya. Tadi kalau masukan dari Pak Sukidi dimulai dari infrastruktur pendidikannya. Tadi juga sempat ada masukan dari sisi kesehatannya juga untuk memperbaiki SDM. Ada transformasi desa atau penguatan desa. Nah kalau Pak Arief melihatnya dengan banyaknya masukan ini kemudian memulainya dari mana untuk mengentaskan ketimpangan ini sendiri Pak Arief? Ya saya kira harus ada satu platform besar ya. Baik satu bagaimana kita terhadap UMKM itu. Satu, memberikan hal-hal sifatnya teknis, akses teknologi, akses lahan, akses finansial, akses market, tapi pada saat yang sama juga ada perlindungan. Seperti misalnya gini Mbak, ini gandum itu kan impornya kan dalam 10 tahun naik 3 kali. Dari 4 juta ton menjadi kurang lebih 11 juta ton. Ya. Kalau itu bisa disubstitusi, karena secara teknologi sudah selesai sebenarnya, membuat mie dari jagung, dari ganyong, dari sukun, dari sagu, semua sudah selesai. Nah kalau dari singkong juga, jadi kalau itu misalnya pemerintah katakanlah membuat suatu kebijakan yang afirmatif ya, bahwa setiap 10 ton impor terigu atau impor gandum, maka ada kewajiban untuk menyerap 1 ton produk lokal yang substitusi impor. Karena lama-lama bisa naik, sekarang 1, besok 2, 3, sampai hari ini 1:1 misalnya. Itu saya kira akan bisa membuat desa menggeliat. Karena apa? Karena begitu ada kebutuhan tepung dari kasava, tepung dari sagu dan sebagainya, kemudian akhirnya desa butuh untuk produksi. Dan itulah petani-petani menjadi bergairah karena apa? Karena ada market yang besar. Jadi sebenarnya kan kita tidak hanya bicara hulu, kalau tidak ada jaminan hilir. Jadi jaminan pasar itu menjadi penting buat petani agar apa? Agar dia mendapatkan kepastian ketika berproduksi itu mendapatkan hasil yang memadai. Nah, sehingga kalau tadi dengan kebijakan rasio tadi itu bisa berjalan, maka desa-desa akan menggeliat dan pertumbuhan desa akan semakin bagus. Dan itu saya kira salah satu opsi mengatasi ketimpangan ya dengan mendorong substitusi impor itu. Karena begitu makin lama makin tinggi importasi itu, ya artinya kebutuhan terhadap produk-produk lokal semakin berkurang, ya berarti kan desa tingkat pertumbuhannya tidak akan bisa tinggi pertanian di pedesaan ya, dan saya yakin itu berbahaya juga ketimpangan dalam jangka panjang. Nah sekarang kan Mbak Zakia lama-lama kan suka makan roti pagi kan, makan mie pagi, nggak makan nasi lagi ya kan, lama-lama kan terus akan naik terus. Sehingga itu sekali lagi kebijakan afirmasi perlindungan terhadap pelaku-pelaku kecil yang bisa mensubstitusi impor itulah yang menurut saya harus didorong. Jadi multi level policy ini harus dilakukan ya, sekali lagi kesimpulannya satu adalah yang sifatnya bantuan teknis ya, berupa akses pada teknologi, akses finansial. Kemudian kedua adalah ya perlindungan. Mau nggak mau itu rakyat kita kok. Rakyat kita, dan kemudian ini bisa menjadi kekuatan yang membuat ekonomi kita lebih resilient. Karena desa tumbuh, kemudian pertanian tumbuh baik. Ketika desa tumbuh baik dan sebagainya, itu fondasi yang sangat bagus untuk industrialisasi sektor apapun. Karena apa? Karena masyarakat punya daya beli. Ya kan, masyarakat desa punya daya beli. Nah, tapi saya sepakat dengan tadi, Mas Sukidi tadi, bahwa sektor pendidikan menjadi faktor yang penting. Karena pelaku-pelaku di pedesaan pun bukan pelaku-pelaku dengan unskilled labor, tapi juga harus dengan
skill labor. Oke, baik. Jadi masukannya adalah dimulai dari pedesaan ya. Ini akan sebagai penguatan juga untuk kedepannya. Dan juga tadi dikatakan bahwa transformasi ekonomi dan sosial harus beriringan berjalannya. Dan jangan lupa juga untuk kemudian juga adanya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ini yang juga merata agar kemudian ketimpangan sosial ini juga bisa semakin kecil jaraknya. Baik, pemirsa, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Prof. Arief Satria, Pak Faisal Basri, dan juga Pak Sukidi sudah bergabung di Visi Negarawan. Kita akan jumpa lagi pada Jumat pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.